Halo semua, kembali lagi di channel saya Friendly Santoso. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ya. Kali ini kita akan coding nih. Kita nggak review tapi kita akan coding nih. Nah, ini terusan dari video sebelumnya nih ya. Lihat waktunya itu. Oke, kita akan ngoding cara bikin validasi games gitu ya. Di sini saya sudah punya API-nya, jadi sudah saya buatkan API-nya. Jadi tinggal kalian aja gunakan API ini untuk validasi game. Oke. Di sini sudah ada contoh codingannya tuh ya. Ini adalah tutorial ya. Tutorial sederhana lah, bukan tutorial coding pertama di channel ini gitu. Berbagi. Oke, nanti kita akan bikin yang tampilan sederhana aja. Pilih game, selalu masukkan ID atau ID playernya, lalu submit. Nah, itu otomatis dia akan tampil gitu ya. Nah, dan di sini saya akan bekerja dari lokal, jadi saya nggak pakai hosting. Jadi buat kalian yang pakai hosting, disesuaikan aja, sama saja, cuman beda dia. Kalau di lokal kita perlu yang namanya web server lah. Kalau kalian di hosting langsung ngoding gitu ya. Ini karena saya di lokal ya, saya perlu namanya web server. Sini saya pakai MAM. Karena saya di Mac, saya pakai MAM. Buat kalian yang di Windows mungkin bisa pakai Exam ya. Oke. Buat kalian yang di Windows pakai Exam, lalu jalankan aja tuh web servernya ya. Kita nggak akan bermain di database, kita bermainan full di bagian programnya aja ya, PHP-nya aja, kita nggak masuk ke database, cukup web servernya aja. Oke, di sini ini ya contoh API-nya seperti ini, dan ini supaya bisa kalian gunakan, kalian perlu namanya token ya. Di sini ada token. Untuk token kalian bisa kontak saya aja ke WA ya. Oke, di sini saya akan pakai Sublime. Nah, ke Sublime. Oke, untuk nanti kita untuk tampilannya pakai Bootstrap ya. Lalu kita pakai PHP ya versi 7 ke atas, dan juga ya sedikit bermain dengan API ini ya. Nah, ini tinggal kopas saja sih sebenarnya nanti, cuman kita buat yang tampilannya sedikit menarik gitu ya. Di sini oke, coba kalian bikin folder aja di lokal server kalian. Di sini punya saya itu ada di MAM, htdocs. Mungkin kalian sama ya, exam htdocs. Kita buat aja folder, kita bikin namanya validasi atau games lah. Oke, kalau kalian udah bikin foldernya, kalian drag and drop aja foldernya ke Sublime-nya ya. Untuk yang ini kita close, kita akan pakai satu Sublime ini. Oke, di sini sudah ada nih folder games. Mungkin kalau kalian di Windows, kalian akan apa namanya, mungkin kalian masuknya ke folder exam ya, exam lalu htdocs. Nah, kalau saya di MAM htdocs sama saja gitu ya. Oke, di sini sudah kalian bikin folder ya, langsung kalian akses lah. Oh, kok pakai ini, kita pakai Opera ya, saya pakai Opera. Jadi akses saja localhost/games. Saya di port 88 nih. Mungkin kalau kalian di Windows langsung localhost/games gitu ya. Di sini index games kosong. Jadi kita akan bikin kita quit dulu. Kita akan bikin yang namanya file index atau file utama. Ini bakalan panjang nih tutorialnya ya. Nah, jadi kalian bikin file dulu index. Kalau kalian akses harusnya kosong. Nah, seperti ini kosong. Kalau kalian ketik aja sini hello world, kalau kalian simpan tuh tampil ya, berarti benar. Jadi kalian bekerja di file ini. Nah, oke,
Terus ini ya, kita bakalan pakai bootstrap. Untuk tampilannya kita pakai bootstrap. Nah, oke. Oke, kita pakai bootstrap, kita langsung ke doc nih ya. Klik doc. Sini sudah ada create a new file index.html. Jadi kalian bisa kopas langsung ini. Kopas ini ya, kalian klik, langsung kalian paste aja di sini. Kalian simpan. Oke, jadi ini sebenarnya sudah sih kalau kalian sudah kalian simpan. Kalau di refresh, nah ini seperti ini ya. Tuh, oh ini masih belum ada stylenya ya, kita kopas yang ini nih. Nah, oke, tuh, oke sudah jalan ya bootstrapnya. Kita akan bikin yang sesimpel-simpelnya lah, tapi kalau kalian bisa buat yang lebih bagus silahkan, karena ini yang pemula aja, menghemat waktu. Lihat saya record jam berapa ini, kita bikin yang simpel. Oke, di sini untuk hello world kita hapus. Kita akan bikin yang namanya section atau container lah, yang membungkus tulisan ini atau yang membungkus kontennya itu nanti. Oke, itu kita akan pakai div. By the way, saya belum install Emmet, jadi saya nggak bisa pakai ini ya, snippet ya. Jadi kita akan tulis manual div class container. Seperti ini ya. Harusnya kalau di refresh nggak ada terjadi apa-apa ya, malah kosong karena di sini nggak ada isinya ya. Kalau kalian isi aja tuh tampil ya, tapi dia udah nggak mepet kiri ya, dia udah kayak semacam ada section gitu ya di kiri kanannya. Lalu kita akan kasih jarak ke atas, nantilah kita akan bikin yang namanya form, atau kita bikin yang ya, kita bikin baris dulu lah, div class row untuk membuat baris, dan kita akan bikin kolom di class apa nih, kita pakai yang 6 aja ya biar nggak terlalu lebar. Lalu kita akan bikin form untuk ininya, input datanya kita kasih actionnya itu kosong dan metodenya itu post. Oke, kalau udah gini sebenarnya sudah sih ya, tinggal kalian bikin inputnya aja. Tapi kalau kalian nggak tahu kelas-kelasnya, tag-tagnya, kalian bisa cek di dokumentasi Bootstrap. Sini kalian ketik aja input ini, tapi ini input group ya, harusnya kalian bikin form control nih. Nah, yang simple aja seperti ini ya, kalian bisa langsung copas ini, langsung kalian copas. Atau kalau kalian nggak mau copas karena nggak paham ini apa-apa, ikutin saya aja ya. Di sini saya langsung aja kita bikin margin, kita kasih dia jarak bawah. Tapi kalau di Bootstrap 4 tuh kita bisa pakai yang namanya form group, tapi karena di Bootstrap 5 nggak ada, jadi kita pakainya jarak itu MB3 ya, margin bottom 3. Lalu di sini kita akan bikin label. Nah, untuk label ini bisa kita isi dengan judul ya, judul untuk inputannya. Sini kita kasih aja nama games. Dan di sini kita akan bikin bukan nama games ya, lebih cocoknya itu games. Dan ini adalah dan ini selanjutnya kita bikin select ya. Select. Nah, di sini kita akan kasih dia class form control. Di sini kita kasih dia dalamnya tuh option, tuh pilih salah satu. Kalau kalian refresh, nah udah ada ya. Jadi ini udah ada yang namanya select atau option lah, pilihan. Tapi ini terlalu mepet, bisa kita kasih jarak nih mungkin di ini ya, di formnya. Kita kasih class, kita kasih mt 5 atau 5 ya, 5. Kita refresh tuh ada jarak ya. Ini kita kasih judul dikit deh, sesuatu
validasi games. Nah, seperti ini ya, validasi games. Di sini gamesnya apa, kita kasih jarak dikit deh, MB1 supaya terlihat rapi ya. Kalau kurang tambahin aja gitu. Lalu kita kopas ini, kopas ya biar cepet ya. Jadi kalian paste. Nah, ini nanti untuk yang ID player, yang ini untuk server gitu ya. Oke, gitu aja. Ini kita ganti dia sebagai input, jadi ini kita hapus, kita bikin input, tipenya teks, name-nya itu kita kasih aja ID, lalu kita kasih dia class form control supaya keren ya tampilannya ya. Lalu kalian kopas saja untuk yang di bawahnya nih. Nah, ini kita ganti jadi ID player, terus ini adalah server, tapi ini jika ada ya, untuk beberapa game saja. Sini kita refresh. Oke, udah jadi ya. Ini untuk tampilannya ya, masih tampilannya belum terkoneksi ke API. Oke, masih tampilannya seperti ini ya. Terus kita akan bikin tombol ya, pastilah kita akan bikin tombol. Kita gunakan bottom, lalu teksnya adalah check, seperti ini ya, bebas sih teksnya. Kita akan pakai kelas btn bottom, btn primary. Ini untuk tombol warna biru ya, seperti ini ya. Oke, mungkin sesimpel ini aja sih sudah sebenarnya. Tinggal kita validasi ke bagian PHP-nya. Untuk tombol kita tambahin dikit lah atribut tipe, ini tipenya submit, kita kasih dia name-nya tuh check. Nah, lalu untuk input-input yang lain kita sesuaikan ya. Ini bagian games, ini kita kasih dia name games, dan ini ID player to ID, dan server itu kita kasih dia server. Bebas, tinggal diingat-ingat aja untuk name-nya. Oke, ini memang tidak ada perubahan karena kita settingnya untuk atribut. Oke, di sini sudah ada 3 name. Ya, ada games. Ini tombol sih. Ya, ini nanti untuk validasinya. Ini ada games, ID, dan server. Oke, tinggal di sini nih. Di bagian atas kita buka tag PHP. Nah, ini simpel aja ya, buat kalian yang udah paham PHP mungkin harusnya udah paham sih. Kita akan bikin kondisi dimana ketika tombol itu ditekan. Kita bikin if is set $_post dari check. Jadi ketika ini ditekan atau ketika tombol ini ada atau simpelnya ketika tombol ini ditekan lah gitu ya, kita akan lakukan do something di sini ya. Kita akan tangkap dulu datanya dari games dan ID server. Untuk games kita ambil dari $_post dari games. Oke, kita duplikat aja. Untuk bagian ini kita kasih dia ID, dan bagian ini kita akan ganti dia ke server. Oke, ini berisi games, ini berisi ID, ini berisi server. Oke. Oh ya, tapi kita belum isi nih games-gamenya yang di sini. Di sini ya, ini ada pilihan games-gamesnya. Tuh ada kode, ini ada nama games. Nah, jadi kita coba tambahkan dulu di sini. Kita kasih dia option. Oke, di sini kita kasih value. Value ini berisi kode ya, kode yang ini. Nah, misalkan saya masukkan FF nih, F. Di sini untuk teksnya tuh Free Fire. Oke, kita simpan. Di sini kita kasih refresh. Tuh, ada Free Fire. Kita tambah lagi. Di sini kita kasih ML ya. Kita ganti teksnya jadi Mobile Legend. Silahkan tambahkan aja sesuai selera aja ya.
untuk gamesnya. Kita refresh tuh, Free Fire, Mobile Legend. Oke, kalau sudah, coba di sini kita gini ya, Fardam $_post, lalu kita die. Nah, ini maksudnya itu ketika tombol ditekan, kita akan tampilkan dulu datanya, lalu kita berhentikan programnya, karena kita ingin melihat tuh isi $_post ini apa gitu kan. Kalau sudah kita refresh, kita ganti ke FF, lalu edit playernya 24. Nah, bebas sih edit player, silahkan dimasukkan, karena dia FF, dia hanya edit player ya. Lalu kita cek, nah ini ada nih datanya nih, gamesnya FF, ID-nya itu ini, dan servernya itu kosong ya, karena tidak kita isi. Oke, berarti kita tangkap nih ke dalam variabel games, ID dan server gitu ya. Nah, kalau udah, tinggal kita copas deh contoh kode yang ada di dokumentasinya. Ini nanti saya taruh di deskripsi ya. Kita kopas saja dari sini deh. Kita kopas ini, kita paste di sini. Oke, kita hapus beberapa ini, kita hapus. Oke, mungkin sampai sini. Terus ini juga kita hapus. Nah, lalu kita isi nih. Ini untuk token, kita masukkan token. Di sini saya sudah siapkan token aksesnya ya ke API-nya. Di sini ini ID, kita masukkan aja $ID di sini. Astaga, pertama kali pakai Mac. Oke, kita blok. Nah, anjir, $ID ya, dah. Dan ini adalah $server. Oke, ini adalah data dari ini ya, ini server, dan ID itu dari ini. Jadi ketika tombol ditekan, kita akan nangkap datanya, lalu kita masukkan ke dalam variabel nih. Sini kita ada variabel games, ID, dan server. Variabel ini kita masukkan ke dalam data ini. Data ini akan dikirimkan ke API-nya ya. Nanti API-nya akan mengembalikan nilai. Sini resultnya kita akan dekode, karena resultnya adalah JSON. Jadi kita akan JSON dekode dari $result, kita true supaya dia jadi array. Lalu kita coba Fardam resultnya, kita die. Sekali lagi, die ini untuk memberhentikan programnya ya. Fardam ini untuk melihat nilai isi dari variabel. Oke, kita coba refresh, 0. Oke, karena di sini ada kode games. Nah, kode games itu kita ini ya, kita concat $games. Nah, jadi dia akan berisi data dari variabel games ini, atau bisa kita sebut dari kode ini ya. Oke, kalau sudah kita simpan, ini kita refresh. Nah, ini nih. Oke, kita dapat datanya nih. Kalau kita Command U atau Control U, kita akan dapat array. Oke-nya true, message-nya itu data player ditemukan, dan name-nya itu ini. Nah, ini kita bisa pakai nih. Jadi di sini, oke, kita bikin if resultnya itu dari index oke itu sama dengan true, kita akan ganti di sini nickname ya. Nickname itu diisi dari result dari name. Oke, karena array ya. Oke, udah. Jadi kalau dia gagal, else $message, kita isi dengan result msg. Oke, lalu kita simpan. Nah, jadi supaya dia bisa ditampilkan, kita akan bikin variabel yang defaultnya ya, nilai default. Sini kita bikin nickname-nya itu 0, dan
message-nya itu kita isi juga dengan 0. Kenapa? Inilah nanti yang jadi acuan ketika menampilkan nickname dan pesan kesalahan ini ya. Oke, di sini kita validasi ya. Jadi ketika berhasil melakukan pengecekan, kita akan tampilkan nickname. Ketika gagal melakukan pengecekan, kita tampilkan message. Oke. Di sini kita akan bikin if. Kondisinya ketika nickname. Nah, jadi ketika nickname-nya nggak error, jadi kita akan tampilkan dia pakai alert aja. Kita kasih dia B. Kita kasih pakai kelas deh. Alert sukses. Kita kasih dia B supaya tebal. Di sini kata-katanya berhasil. Lalu di sini teksnya nickname apa ya? Nickname ditemukan lah. Ini ya, titik 2, lalu kita tampilkan nickname-nya. Ini sama dengan seperti PHP echo ya. Jadi ketika saya tulis kayak gini, ini adalah echo ya, untuk menampilkan isi variabel. Jadi simbolnya seperti ini ya. Lalu kita copy saja ini untuk yang bagian message atau ketika error. Ini kita ganti itu dengan message. Ini kita sukses, kita ganti dengan danger, dan ini kita ganti dengan gagal. Kita ganti ini di nickname tidak, atau kita langsung tampilkan aja pesan kesalahannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ketika berhasil, ketika nickname-nya tidak null, maka dia nampilkan nickname. Ketika message-nya itu tidak null, maka dia akan menampilkan message atau pesan kegagalannya. Ini kita close, ini kita refresh. Tuh, nickname berhasil ditemukan. Oke, ini nggak tahu nih akun siapa nih. Kalau kita langsung cek, gagal ya, karena tidak ada datanya ya. Lalu kita masuk Free Fire, kita isi sembarang. Itu data player tidak ditemukan. Kita cari contoh lagi dari Google ya, misalkan contoh ID ML. Sini kita coba cari mungkin ini ya, 15722. Coba kita masukkan itu ML 15722, terus berapa lagi itu 8049, dan untuk servernya itu 2241. Oke, kita masukkan, kita cek. Oke, loading. Oke, nickname ditemukan. Oke, coba kita cari lagi nih, mana ya yang sekiranya jelas lah gambarnya ya. Ini terlalu burik ya, coba kita cari gambar lain. Mana ya? Nah, inilah 15037, ini ML. Kita masukkan 15037 0579. Lalu untuk servernya 2755. Nah, ini kita cek, kita tunggu. Tuh, nickname baru ditemukan ya. Kita coba cari lagi untuk FF. Nah, oke. Mana ini ya? Mungkin ini ya. 2441690. FF 2441690. 16 ya benar, 2441690 57 FF. Kita cek. Oke, de facto. Oke, berhasil ditemukan ya. Ini sesuai nih ya, de facto. Oke, jadi ini sudah bisa terkoneksi ke server ya. Nah, jadi scriptnya sebenarnya ini saja sih. Bahkan kalau kalian mau tampilannya yang biasa, mungkin kalian cuman perlu ininya doang nih. Oke, gimana nih, punya kalian jalan tidak nih? Oke, ini udah berhasil. Jadi kalian tinggal pasangkan ke website top up kalian. Mungkin kalau kalian yang buat sendiri ya, jadi kalian intinya tinggal kopas aja ini, itu langsung jalan gitu ya.
Oke, sekian dulu videonya. Mungkin buat kalian yang mau codingannya ini saya nanti taruh di deskripsi lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian juga berhasil ya, dan juga paham lah walaupun sedikit belepotan bahasanya ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih.